Seberapa jauh kamu bakal pergi buat lari dari rasa duka yang benar-benar menghancurkan jiwa? Coba bayangin bentar deh. Itu pertanyaan yang berat banget sih di awal. Banget kan? Tapi coba pikirin, apakah kamu rela meluk sebuah ilusi yang ngasih kenyamanan palsu? Meskipun, nah ini seremnya, perlahan-lahan ilusi itu mulai natap balik ke arah kamu. Wah, merinding saya dengernya. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal masuk ke sebuah area yang lumayan gelap, sangat emosional, dan jujur aja bikin saya pribadi merinding dari tadi. Iya, dan kita hari ini bakal ngebedah keseluruhan cerita dari Dollhouse. Betul banget. Dan misi kita di sini tuh bukan sekedar ngomongin adegan ngagetin atau horor murahan gitu ya. Kita bakal nganalisis gimana sebuah tragedi keluarga, trauma psikologis yang nggak diselesain, itu pada akhirnya bermutasi jadi teror supernatural yang luar biasa mencekam. Setuju. Soalnya horor yang paling efektif itu selalu punya fondasi di dunia nyata kan? Pada ketakutan manusiawi yang paling dasar. Dan di awal cerita ini, fondasinya dibangun di atas realitas yang sangat-sangat tragis. Iya, kita mulai dari pasangan suami istri ini ya, Yoshiko dan Tadahiko. Benar, kehidupan mereka ini awalnya potret keluarga ideal banget. Sangat hangat, terus pusat dunia mereka itu ya putri kecil mereka yang ceria banget, namanya Mei. Sampai akhirnya terjadi sesuatu yang merubah segalanya. Iya, sebuah kecelakaan mendadak. Sesuatu yang sangat acak, brutal, dan sama sekali nggak bisa dicegah. Mei meninggal dunia. Kematian mendadak kayak gitu tuh, itu jenis rasa sakit yang langsung merobek fondasi kewarasan seseorang ya. Dari apa yang kita lihat di sumber cerita ini, kepergian Mei itu benar-benar ngejatuhin Yoshiko ke dasar jurang depresi. Kehilangan arah yang total ya. Yang dingin dan sunyi. Yoshiko ini masuk ke fase penyangkalan yang parah banget. Sementara itu suaminya, si Tadahiko, dia nyoba sekuat tenaga buat tetap rasional kan. Dia berusaha nopang keluarganya biar nggak benar-benar hancur lebur. Tapi beban itu jelas terlalu berat buat ditanggung sendirian. Jarak di antara mereka mulai menganga. Dan kekosongan emosional yang ekstrim inilah lubang hitam di hati Yoshiko ini yang secara nggak sadar ngebuka pintu depan rumah mereka lebar-lebar. Nah itu poin pentingnya. Kekosongan itu bertindak kayak sinyal suar. Dan entitas apapun yang nangkap sinyal itu datang dalam bentuk yang sama sekali nggak dicurigai. Benar, bentuk yang mengecoh banget. Jadi suatu hari, pas Yoshiko lagi jalan tanpa arah, kondisinya kan hancur secara mental tuh. Dia masuk ke sebuah toko barang antik tua. Dan di sudut toko itu, dia nemuin sebuah boneka. Tapi ini bukan sembarang boneka kan? Jelas bukan. Boneka ini dideskripsiin punya kemiripan wajah yang sangat gak wajar sama mendiang putrinya, si Mei. Sorot matanya tuh kayak hidup. Terus ekspresinya seolah bisa berubah, menyesuaikan dari sudut mana kamu ngeliat boneka itu. Oke, mari kita bedah ini bentar. Dari ngebayanginnya aja udah kerasa ada yang salah. Kalau saya atau kamu melihat boneka tua yang ekspresinya bisa berubah-ubah, insting pertama kita pasti apa? Lari kan? Lari sekencang-kencangnya pasti. Pasti, tapi bagi Yoshiko, radarnya tuh udah rusak total. Dia nggak ngelihat ada keanehan atau bahaya sama sekali. Dia justru ngerasain ada semacam ikatan instan gitu. Dan dia langsung bawa boneka itu pulang ke rumah. Nah, di titik inilah perilakunya mulai benar-benar bikin gak nyaman. Dia nggak sekedar naruh boneka itu di kursi atau di dalam lemari kaca sebagai pajangan. Dia memperlakukan boneka itu layaknya anak yang bernapas. Wah, iya. Detail yang ini lumayan bikin merinding sih. Dia mandiin bonekanya pakai air hangat, nyuapin makanan di meja makan, terus ganti pakaiannya secara rutin. Bahkan dia ngajak boneka itu ngobrol panjang lebar di kamar. Dan yang krusial buat kita bahas di sini tuh dinamika sama suaminya. Gimana coba? Reaksi Tadahiko ngelihat istrinya nyuapin porselen. Menariknya, Tadahiko itu memilih untuk diam. Dia ngebiarin aja gitu ya? Iya, dia ngebiarin istrinya. Dia nganggap ini cuma semacam mekanisme pertahanan diri istrinya yang lagi rapuh. Sebuah cara yang aneh emang, tapi menurut dia nggak berbahaya untuk ngelewatin fase duka yang paling kritis ini. Ya, saya jujur harus mempertanyakan logika Tadahiko di sini. Gini ya, tindakan Yoshiko ini buat saya ibarat seseorang yang kecelakaan parah, tulangnya patah berkeping-keping, tapi alih-alih bawa dia ke meja operasi yang emang bakal menyakitkan, kamu malah ngasih dia obat penahan sakit dosis tinggi yang memicu halusinasi. Cuma buat ngilangin rasa sakit sementaranya aja ya. Betul. Ya secara fisik dia berhenti menjerit, dia mungkin senyum dan ngerasa lagi terbang. Tapi tulangnya kan terus membusuk di dalam.
Tidakkah Tadahiko sadar kalau ngebiarin istrinya hidup dalam realitas alternatif kayak gini tuh sangat berbahaya? Dia pada dasarnya lagi ngedukung sebuah delusi. Kamu benar, itu emang sangat berbahaya. Tapi coba deh, tempatin diri kamu di posisinya Tadahiko. Sangat mudah kan buat kita ngehakimi dari luar sini? Iya sih, posisinya emang serba salah. Bayangin aja kamu ngelihat orang yang paling kamu cintai, nangis meraung-raung sampai kehabisan napas tiap malam. Terus tiba-tiba, sebuah benda mati dibawa masuk ke rumah. Dan tangisan itu langsung berhenti. Istrinya bisa tersenyum lagi. Keputusasaan emang bisa menumpulkan logika siapapun ya. Pasti. Tadahiko pada dasarnya cuma nuker kewarasan jangka panjang istrinya demi ketenangan jangka pendek. Tapi disinilah letak tragedinya. Kepasrahan Tadahiko, sikap diamnya dia, justru jadi semacam ibaratnya izin resmi. Izin resmi buat apa tuh? Dia menormalisasi kehadiran sesuatu yang gak wajar di rumah mereka. Mereka berdua tanpa sadar ngejadiin benda itu bagian sah dari keluarga. Izin resmi itu cara yang sangat mengerikan buat ngelihat situasi ini. Dan begitu benda itu dapat kursi di meja makan, batas antara delusi psikologis istrinya dan kejadian fisik yang mustahil tuh mulai kabur. Eskalasinya mulai kerasa ya. Banget, keadaan di rumah itu berubah drastis. Pintu-pintu ruangan mulai kebuka sendiri perlahan-lahan, terus mulai kedengeran suara langkah kaki kecil lari-lari di lorong rumah. Dan ini kejadiannya pas jam 2 pagi. Jam 2 pagi denger langkah anak kecil lari-lari padahal nggak ada siapa-siapa. Iya, terus mainan-mainan lamanya Mei tiba-tiba pindah tempat. Dan yang paling gila, Tadahiko beberapa kali mergoki posisi boneka itu berubah sendiri. Dia naruhnya di mana terus pas dilihat lagi udah beda posisi. Bener, dia yakin banget udah naruh bonekanya di sofa, tapi sejam kemudian boneka itu udah duduk menghadap jendela. Dan sementara Tadahiko mulai merinding dan meragukan kewarasannya sendiri, respon si Yoshiko ini justru sebaliknya loh. Oh iya, malah jadi validasi buat dia kan? Tepat banget. Bagi Yoshiko, semua kejadian aneh itu bukan teror. Itu adalah validasi. Bukti nyata kalau delusinya selama ini benar bahwa arwah putrinya yang Lanis, si Mei, udah pulang dan tinggal di dalam boneka itu. Tragis banget ngelihatnya. Tapi kemudian kayak ada semacam intervensi dari alam semesta. Dinamika keluarga ini tiba-tiba bergeser tajam karena satu keajaiban kecil. Yoshiko hamil lagi. Wah, momen yang mencerahkan akhirnya. Betul, dia ngelahirin seorang bayi perempuan yang sehat, namanya Kana. Di awal-awal ini tuh benar-benar kerasa kayak akhir yang bahagia kan. Hadirnya Kana yang bernafas, yang nangis, yang butuh perhatian nyata, itu pelan-pelan narik Yoshiko kembali dari dunia ilusinya. Balik ke realitas ya dia. Iya, rumah itu kerasa hidup lagi. Boneka antik itu pelan-pelan mulai dilupain, disimpan gitu aja, dan Yoshiko kembali jadi ibu yang nyata untuk anak yang nyata. Kelihatannya emang kayak proses kesembuhan. Tapi sayangnya, kedamaian itu ternyata cuma ilusi sementara. Maksudnya jeda doang nih? Iya, kedamaian itu cuma bertahan sampai Kana tumbuh sedikit lebih besar. Ketika Kana mulai bisa jalan dan mulai bisa bicara, gangguan di rumah itu muncul lagi. Dan kali ini polanya jauh lebih agresif dan brutal. Wah ya, soalnya perilakunya berganti target ke Kana kan? Kana yang masih kecil banget mulai sering ngobrol sendirian di sudut ruangan. Dan pas ditanya siapa yang dia ajak bicara, Kana dengan polosnya jawab kakak. Padahal Kana sama sekali belum pernah ketemu Mei. Boro-boro ketemu, dia nggak tahu apa-apa soal tragedi keluarga itu. Terus Kana bahkan cerita kalau boneka itu suka bergerak sendiri dan ngajak dia main pas orang tuanya lagi tidur. Seram banget. Eskalasinya nyampe puncak di satu malam yang kacau balau, karena tiba-tiba hilang dari tempat tidurnya. Tadahiko dan Yoshiko nyariin dengan panik ke seluruh rumah, dan akhirnya nemuin Kana lagi berdiri tegak di depan gudang luar yang gelap. Kondisinya pas ditemuin gimana tuh? Kana lagi meluk boneka itu erat-erat dalam kondisi trans. Pandangannya benar-benar kosong. Dan kalimat yang keluar dari mulut balita itu, sumpah ini bikin saya merinding pas bacanya. Dia berbisik, Mei tidak suka digantikan. Ya ampun. Sebuah kalimat yang langsung merobek semua kedamaian palsu yang udah susah payah dibangun keluarga itu selama beberapa tahun terakhir. Tapi tunggu deh, mari kita berhenti sejenak di sini. Kalau kita asumsikan roh di dalam boneka itu benar-benar arwahnya Mei, wajarnya kan seorang kakak yang udah meninggal bakal senang lihat ibunya bahagia lagi. Mengapa roh anak kecil ini tiba-tiba penuh kebencian, kecemburuan, dan malah ngancem adiknya sendiri? Logikanya kayak nggak masuk gitu. Nah, jika kita hubungkan ini sama gambaran besarnya, hal yang paling krusial baru terungkap di sini. Entitas yang ada di dalam benda itu, dengerin baik-baik.
tidak pernah menjadi Mei. Dari awal, Hah, jadi itu bukan Mei? bukan. Itu bukan arwah anak mereka yang kembali. Kedamaian bertahun-tahun pasca Kana masih bayi itu hanyalah sebuah jeda karena dia lagi kelaparan. Entitas ini bertindak agresif bukan karena ia sosok kakak yang cemburu. Ia mengamuk karena sumber pangannya tiba-tiba diputus. Sumber pangan? Maksud kamu perhatian dari Yoshiko? Jauh lebih gelap dari sekedar perhatian. Coba kamu pikirin tentang parasit. Entitas ini pada dasarnya adalah parasit emosional. Oke. Selama bertahun-tahun, ia udah berpesta pora memakan rasa duka yang pekat, air mata keputusasaan, dan obsesi nggak sehat dari Yoshiko. Itulah bahan bakar utamanya. Astaga. Nah, pas Kana lahir, seluruh fokus Yoshiko, energi keibuannya, dan cintanya kan langsung berpindah ke kehidupan yang nyata. Rasa duka itu perlahan surut. Parasit ini tiba-tiba kehilangan makanannya dan kelaparan. Oh, pantesan. Iya, ia merasa eksistensinya terancam. Jadi entitas ini nargetin Kana bukan karena cemburu personal, tapi sebagai upaya predator buat nyingkirin saingan. Tujuannya simple, mengembalikan kondisi emosional Yoshiko ke titik hancurnya yang semula, biar dia bisa makan lagi. Wah, itu penjelasan yang mengerikan tapi sangat logis secara mekanisme supernaturalnya. Dia mau Yoshiko hancur lagi supaya dia bisa pesta duka lagi. Gila. Bener-bener manipulatif. Serangan langsung terhadap anak bungsunya ini akhirnya ngebangunin Yoshiko dan Tadahiko dari penyangkalan mereka. Mereka sadar kalau apapun yang bernaung di bawah atap rumah mereka itu adalah monster. Mereka pun mulai melacak asal-usul boneka itu. Penelusuran yang mengungkap sejarah yang bakal bikin darah kita membeku. Dan ini bagian favorit saya sih dari segi lore atau cerita latar belakangnya. Apa yang mereka temuin? Ternyata, boneka itu bukan sekedar benda sial yang kebetulan aja ada di toko antik. Dari catatan sama kesaksian pemilik toko masa lalu, terungkap ada pola berulang yang usianya udah puluhan tahun. Puluhan tahun? Iya, benda itu udah berpindah tangan dari satu keluarga ke keluarga lain, melintasi generasi. Dan di setiap rumah yang ia singgahi, jejak yang ditinggalkan selalu identik. Kematian tragis seorang anak balita, atau orang tua yang berakhir di rumah sakit jiwa karena depresi berat. Jadi ini ibarat pembunuh berantai supernatural, Bang? Tepat banget. Dan yang paling menarik di sini adalah taktik predatornya. Kamu pernah dengar tentang burung kedasi nggak di alam liar? Oh yang suka nitip telur di sarang burung lain itu ya? Betul, burung kedasi itu naruh telurnya di sarang burung spesies lain. Pas telur kedasi ini menetas duluan, bayi kedasi bakal ngedorong bayi burung asli keluar dari sarang sampai jatuh dan mati. Kenapa? Supaya ia bisa memonopoli semua makanan dari induk angkatnya. Wah, analogi yang super sempurna buat kasus ini. Apalagi seorang ibu yang hatinya emang lagi hancur karena baru aja kehilangan anaknya sendiri. Nah, itu dia. Jadi, entitas kuno ini ngambil wujud, atau lebih tepatnya menyamar sebagai roh anak kecil. Ia pada dasarnya membajak sistem biologi empati manusia. Sebuah penyamaran predator yang sangat cerdik. Nyamar jadi mangsa biar bisa memangsa itu benar-benar manipulatif abis. Dan begitu topeng penyamarannya udah nggak lagi berguna karena Yoshiko sama Tadahiko udah mulai tahu kebenarannya, entitas ini berhenti pura-pura jadi boneka pasif. Ia mulai nunjukin dominasinya secara terang-terangan. Iya, ada satu momen spesifik yang ngebuktiin hal ini. Sesuatu yang saya yakin sangat nempel di ingatanmu pas baca ceritanya. Oh, absolut. Momen di kamar kosong itu ini adegan yang bikin saya nahan napas pas bacanya. Jadi ceritanya, suatu malam Yoshiko dengar Kana tertawa terbahak-bahak di kamar yang gelap gulita. Yoshiko pelan-pelan ngedekat dong, tangannya sampai gemeter pas ngebuka pintu. Dan pas lampunya dinyalain, Pas lampu nyala, visualnya bener-bener melanggar hukum alam. Kana lagi duduk santai di lantai, boneka itu ada tepat di belakang Kana. Tubuh boneka itu menghadap ke punggung Kana, artinya membelakangi Yoshiko yang lagi berdiri di pintu. Tapi kepalanya, boneka itu udah memutar 180 derajat ke belakang, natap lurus tepat ke mata Yoshiko. gila. Itu sebuah pernyataan perang yang nyata. Parah banget. Visual kepawa memutar itu bukan sekedar buat nakut-nakutin secara klise ya. Itu cara entitas tersebut nunjukin supremasinya. Ia lagi bicara tanpa suara ke Yoshiko kayak, lihat aku udah nggak bersembunyi lagi. Dan nyawa anakmu sekarang murni ada di tanganku. Serem banget. Terus bahkan setelah kejadian malam itu, kepribadian balita Kana mulai bergeser. Kadang-kadang Kana ngomong pakai nada suara yang sangat dingin,
dewasa, dan penuh perhitungan. Entitas itu benar-benar udah mulai menelan identitas Kana. Mengambil alih inangnya sedikit demi sedikit. Bener. Nyadar kalau anaknya pelan-pelan diambil alih sama parasit ini, Tadahiko sadar mereka nggak bisa sekedar ngejual atau ngebuang benda itu ke tempat sampah. Karena benda kayak gini pasti selalu bakal balik lagi. Jadi mereka ngambil langkah ekstrim. Malam itu Cugda, semuanya nyampe titik didih. Tadahiko ngambil jerigen bahan bakar, dia nyeret boneka itu ke halaman rumah yang lagi diguyur hujan deras, dan langsung nyulut boneka itu pakai api. Dia pengen ngehancurin wadah fisiknya sampai jadi abu. Tapi memusnahkan wadah fisiknya ternyata memicu reaksi pertahanan diri yang luar biasa dari entitas tersebut. Bener banget. Apinya itu nggak ngebakar kayak api normal pada umumnya. Tiba-tiba kobaran apinya membesar secara agresif, bener-bener nggak wajar. Hampir menjilat atap rumah, padahal lagi hujan. Dan dari dalam kobaran api itu, yang kedengeran bukan suara kayu atau porselen yang retak, melainkan jeritan melengking anak kecil. Jeritan yang terus berubah jadi suara tawa ya? Iya, pelan-pelan jeritanya berubah jadi suara tawa serak yang ngejak mereka berdua. Dan di tengah kepanikan sama kobaran api itu, Yoshiko tiba-tiba nyadar kalau Kana nggak ada di sampingnya. Kana ngilang dari rumah. Tadahiko sibuk nyoba madamin ancaman fisiknya di luar, tapi akar masalah yang sebenarnya malah tertinggal di dalam rumah. Mereka langsung lari nerobos rumah yang udah mulai berasap, nyari Kana kemana-mana. Sampai akhirnya mereka ngedobrak pintu ruang bawah tanah. Di sudut ruangan yang pengap itu, Kana lagi meringkuk ketakutan. Dan dia lagi meluk boneka tersebut. Boneka yang baru aja dibakar Tadahiko di luar. Betul. Tampilannya sekarang udah hancur lebur. Wajahnya meleleh, porselennya gosong dan retak-retak parah. Tapi sepasang mata di wajah yang hangus itu masih bergerak lincah natap Yoshiko. Seolah-olah lagi nantang. Nah, disinilah klimaks yang sesungguhnya terjadi. Bukan pada proses pembakaran di halaman tadi, melainkan pertempuran emosional yang terjadi di ruang bawah tanah itu. Ya, di momen yang serba putus asa ini, Yoshiko akhirnya dapat pencerahan yang ditunggu-tunggu. Gini, saya melihatnya kayak gini, duka Yoshiko yang gak berkesudahan itu ibarat tabung oksigen bertekanan tinggi. Oke, analogi yang menarik. Boneka dan entitas di dalamnya adalah kobaran apinya. Tadahiko di luar sana sibuk nyoba matiin api pakai cara fisik. Tapi itu sama sekali nggak ada gunanya selama Yoshiko secara mental terus-terusan memompa oksigen ke dalam ruangan lewat penyangkalannya atas kematian Mei. Selama Yoshiko nggak rela ngelepas Mei, monster itu bakal abadi. Wah, analogi yang brilian banget. Oksigen dari sebuah trauma. Dan syukurlah Yoshiko menyadari itu. Sambil nangis terseduh-seduh di tengah ruangan yang berasap itu, Yoshiko natap mata boneka yang hangus itu dan akhirnya ngelakuin hal yang paling berat buat seorang ibu. Dia melepaskan. Keputusan yang sangat berani. Dia menyuarakan perpisahan. Dia menerima fakta absolut kalau Mei udah mati, kalau kecelakaan itu beneran terjadi, dan bahwa benda mengerikan di depannya ini bukanlah putrinya. Dan efeknya langsung kerasa kan? Banget. Begitu Yoshiko nutup katup oksigen dukanya, entitas itu langsung mati lemas. Parasit itu kehilangan pasokan energi utamanya. Boneka porselen gosong itu tiba-tiba retak dari dalam. Rumah bergetar sesaat seolah ada tekanan udara gede yang lepas. Terus boneka itu hancur jadi debu tak bernyawa. Karena emang jatuh pingsan, tapi dia selamat. Pemandangan yang luar biasa dramatis sih itu. Sekaligus ini tuh metafora yang dalam banget. Gimana tuh menurutmu? Jika kita tarik mundur dikit dan ngelihatnya dari kacamata psikologi, klimaks ini tuh representasi brutal tentang betapa pentingnya proses letting go atau melepaskan. Bener, melepaskan masa lalu ya. Iya, kedukaan itu kan hal yang sangat manusiawi, itu wajar banget. Namun duka yang sengaja disangkal, duka yang terus dipelihara sebagai ilusi cuma biar kita nggak perlu ngadepin kenyataan, pada akhirnya bakal jadi racun yang membusuk di dalam diri kita sendiri. Dan racunnya nyebar ke orang lain. Tepat, racun itu nggak cuma nyakitin orang yang berduka, tapi juga perlahan mematikan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Tadahiko sama Kana nyaris mati gara-gara Yoshiko nolak buat sembuh dari lukanya. Kesimpulannya lugas banget, penyembuhan sejati baru bisa dimulai ketika realitas yang paling pahit, paling menghancurkan hati sekalipun berani kita peluk dan kita terima. Lah eksplorasi tentang gimana pikiran manusia yang trauma bisa secara harfiah ngelahirin sosok monster. Sebuah pengingat keras kalau masa depan kita bisa ikutan hancur kalau kita terlalu erat menggenggam masa lalu. Bener banget. Namun, ini ada tapinya nih. Penulis cerita ini kayaknya nggak berniat ngebiarin kita tidur dengan nyenyak malam ini. Ini ya bener, aku inget bagian ini.
Ada sebuah adegan penutup, semacam epilog, yang sengaja dirancang buat merusak semua resolusi indah yang baru aja kita bahas panjang lebar tadi. Ah, tentu aja, epilog itu bikin kesel tapi brilian. Jadi setelah semua kejadian mengerikan itu berlalu, keluarga ini kan akhirnya pindah rumah. Mereka ninggalin rumah tua yang penuh trauma itu, pindah ke lingkungan baru yang lebih cerah buat mulai lembaran hidup yang bersih. Kelihatannya damai banget awalnya. Sangat damai. Di adegan terakhir, kita ngelihat balita Kana lagi main sendirian dengan riang gembira di kamar barunya yang dipenuhi cahaya matahari pagi. Terus perlahan fokus kamera berpindah, menyorot sebuah rak mainan kayu di sudut kamar. Di antara tumpukan boneka beruang dan balok mainan kayu, ada sebuah boneka lain. Boneka baru ya? Boneka baru, yang sama sekali nggak mirip sama boneka antik yang kebakar kemarin. Tapi tiba-tiba, nah ini boneka baru itu ngedepin sebelah matanya secara perlahan ke arah kita. Dan cerita pun benar-benar tamat di situ. Wah, sebuah ending yang sangat memprovokasi. Ibaratnya kayak ninju perut kita tepat di saat kita ngerasa semuanya udah aman terkendali. Dan ini memunculkan satu pertanyaan besar buat kamu yang lagi dengerin pembahasan ini. Pertanyaan apa tuh? Jika pitah jahat itu nyatanya masih hidup dan bahkan bisa melompat ke medium boneka yang baru di rumah yang baru, apa arti dari kesadaran Yoshiko di ruang bawah tanah waktu itu? Iya juga ya, apa artinya? Apakah usahanya nangis-nangis melepaskan itu jadi sia-sia? Ataukah ini justru menyiratkan sesuatu yang jauh lebih menyedihkan tentang sifat manusia? Apakah itu berarti di sudut terdalam relung hati Yoshiko, meskipun ia udah nangis dan ngucapin selamat tinggal yang heroik, ternyata masih ada secuil sisa dari rasa duka itu? Sebuah kerinduan rahasia gitu ya? Bener, sebuah kerinduan rahasia pada Mei yang emang nggak pernah bener-bener bisa dihapus 100% oleh seorang ibu. Dan hanya melalui celah sekecil itu aja, lewat secuil duka rahasia itu, Yoshiko tanpa sadar kembali membukakan pintu buat sang monster masuk ke rumah baru mereka. Kesedihan manusia itu emang sumber energi yang nggak pernah benar-benar habis, bukan? Sesuatu buat kamu pikirin malam ini.